warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Masuk semua Bu. Oke, masuk semua ya. Sebelum masuk ke materi, pada minggu lalu kita pernah belajar tentang perkalian bilangan bulat. Masih ingatkah kalian yang bagaimana itu? Saya Bu. Iya Inas? Misalnya kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya betul sekali. Nah, coba bayangkan kalau angka itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 10 atau 20 kali. Apakah kalian akan menuliskannya sepanjang itu? Enggak Bu, karena itu panjang banget. Iya, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, sebelum itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat eksponen melalui diskusi kelompok menggunakan platform presentasi digital serta mempresentasikan minimal 4 dari 5 sifat eksponen disertai contoh dan pembuktian secara tepat. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, pernahkah kamu menghitung hasil perkalian yang sama berulang seperti 2 kali 2 kali 2 kali 2? Nah, menurut kalian bagaimana cara menuliskan perkalian seperti ini dengan lebih singkat dan efisien? Nah, contoh lain, ketika kamu menyalin file berkali-kali, pernahkah kamu berpikir bagaimana pengulangan itu bisa dihitung dengan cara yang lebih cepat? Nah, untuk bahan ajar pembelajaran eksponen hari ini, kalian bisa scan di barcode tersebut ya anak-anak. Ya Bu. Sudah? Nah, lanjut ke materi. Apa sih eksponen itu? Jadi eksponen atau bilangan berpangkat adalah cara mengikat perkalian berulang. Nah, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A menyatakan hasil kali bilangan A pangkat N sebanyak N faktor dan dapat ditulis seperti A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. Nah, lanjut ke materi. Apa sih eksponen itu? Jadi eksponen atau bilangan berpangkat adalah cara mengikat perkalian berulang. Nah, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A menyatakan hasil kali bilangan A pangkat N sebanyak N faktor dan dapat ditulis seperti A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. Nah, selanjutnya sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada 5. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya dijumlahkan ya anak-anak. Nah, seterusnya sampai bawah. Nah, hari ini Ibu ingin kalian berkelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD dari Ibu. Nah, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 terdiri dari Andin, Amanda, Yoga, Ina, sama Ninis. Kelompok 2 Alia, Elvin, Intan, sama Zaki.
Silakan kalian melingkar untuk berdiskusi mengerjakan aktif. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Nah, kira-kira dari permasalahan itu sifat eksponen mana yang sesuai dengan permasalahan itu? Silakan dilihat untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya. Untuk kelompok satu apa? Masih membaca soal dulu. Ya, ini nanti kalian kerjakan ya. Iya. Saya nggak tahu ini sih. Oh, kamu bantu aja di. Caranya kalian tinggal mengalihkan sebanyak bilangan sebanyak n. Iya, iya. Contoh dulu apakah di sini? Ini berarti mencari virusnya yang KN di sini. Anak-anak waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak waktunya sudah cukup. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di rumah. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami di kegiatan 1. Jadi ada masalah, Pak Budi diketahui telah terkena virus dan menulari ke orang lain dengan cepat. Setelah diselidiki, Pak Budi ternyata telah menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 2 orang tersebut masing-masing telah menulari 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berulang, di mana tidak ada orang yang tertular 2 kali. Tentukan pola perkaliannya. Pertanyaannya yaitu identifikasi masalah yang ada pada permasalahan satu bersama anggota kelompokmu dan merencanakan langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari ada tetapi tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-6. Untuk fase penularan yang pertama itu banyak orang yang tertular itu 2, fase penularan kedua itu banyak orang yang tertular 4, fase penularannya 3 banyak orang yang tertular itu 8, fase penularan 4 banyak orang yang terkena itu 16, fase penularan 5 itu banyak orang yang tertular itu jadinya 22, dan fase 32, terus fase penularan 6 banyak orang yang tertular itu jadinya 64. Jadi dari hasil penggunaan data pada tabel di atas, tentukan yang pertama fase 6 64. Yang kedua, banyak orang yang tertular pada fase N dapat dipresentasikan dengan rumus
Karena pada fase ke-1 ada 2 orang dan setiap fase jumlahnya dikalikan 2, maka ini merupakan barisan geometri dengan rasio 2 dan suku pertama atau fase ke-1 adalah 2. Untuk yang nomor 3, jadi hubungannya adalah eksponensial. Setiap fase menyebabkan jumlah orang yang tertular menjadi 2 kali lipat dari fase sebelumnya. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan secara berlipat ganda atau pola perkalian, yaitu perkalian 2 setiap kali fase penularan. Nah, untuk kelompok 2 apakah ada tanggapan? Untuk kelompok 1 apakah ada jawaban yang berbeda? Dari kami hasil mengerjakannya sama Bu. Baik, keep applause buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusi kalian pada kegiatan 2. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu untuk masalah pertama, untuk nomor 1 yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian dengan menggunakan sifat eksponen tadi, maka kita dapatkan bahwa hasilnya sama dengan 2 pangkat 6. Selanjutnya yang nomor 2, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 kali 3 kali 3, lalu kita peroleh 3 pangkat 5. Selanjutnya untuk nomor 3 itu 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 5 dapat ditulis 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5. Kemudian dikali 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Sehingga hasilnya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 7 kali. Maka diperoleh 5 pangkat 7. Jadi kesimpulannya, jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat M, itu akan sama dengan A di pangkat M ditambah M. Kemudian untuk masalah yang kedua, untuk soal yang pertama yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 per 1. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Lalu 5 pangkat 6 per 5 per 2 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5, dengan hasil akhir 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4, jadi 5 pangkat 4. Jadi kesimpulan yang diperoleh yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dari hasil dari kelompok 2, untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan atau jawaban yang berbeda dengan kelompok 2? Kelompok 1 jawabannya sama kayak kelompok 2. Ya, jadi jawabannya sudah benar ya anak-anak. Terima kasih kelompok 2, selamat duduk kembali ke kelas buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah,
Dari hasil diskusi kalian tadi, apa yang dapat kalian dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kira-kira sifat eksponen apa saja yang telah kalian pelajari dari LKPD tadi? Penjumlahan pangkat, Bu. Ya, betul. Apalagi? Pengurangan pangkat. Iya, apalagi anak-anak? Pengalihan pangkat. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal proses buat kalian. Silahkan diisi. Waktu mengerjakan Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silakan isi nama dan nomor absen kalian. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita dari awal sampai akhir anak-anak? Siapa yang dapat menyimpulkan? Iya, Andin? Eksponen memudahkan kita untuk menulis dan menghitung perkalian berulang dan punya sifat-sifat khusus yang membantu menyederhanakan perhitungan. Ya, betul sekali. Nah, dari materi kita tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Iya. Berarti kalian sudah paham semuanya ya? Baik. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Silahkan scan barcode di atas. Sudah ya, anak-anak? Sudah, Bu. Terima kasih partisipasinya. Sekarang Ibu akan memberi tugas kalian. Silakan buka buku paket halaman 90. Itu dikerjakan. Untuk minggu depan silakan dikumpulkan sebelum pembelajaran. Iya, Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang penerapan eksponen dalam persamaan. Silakan kalian belajar di rumah. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.